Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ustazah Casrini dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Yuk kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Apabila ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan secara urut dari sebelah kiri, atau kita kerjakan operasi hitung yang pertama terlebih dahulu. Sedangkan jika ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, maka yang dikerjakan pertama kali atau yang didahulukan adalah mengerjakan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, kemudian baru mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian? Nah, jika ada operasi hitung campuran yang terdiri dari perkalian dan pembagian, maka kerjakan secara urut dari sebelah kiri, atau kerjakan terlebih dahulu dari operasi hitung yang pertama, kedua, dan seterusnya. Contoh soal. Soal yang pertama, 16 dikali 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita lihat operasi hitungnya ada perkalian dan pembagian. Maka kita kerjakan secara urut dari sebelah kiri atau dari yang pertama dulu ya, urut. Berarti dari 16 dikali 4. Kita hitung pada lembar oret-oretan atau lembar hitungan ya nak. 16 dikali 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita tulis 4. Simpannya di sini 2. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah simpanannya 2. Hasilnya adalah 6. Nah, kita salin di sini 64. Operasi hitung berikutnya kita tuliskan. Lurus ya. Saya tidak menuliskannya di sini, tapi lurus dengan operasi hitung di atasnya. Supaya nanti tulisannya rapih dan tidak membuat bingung. Kalian bingung apabila operasi hitungnya nanti panjang ya. Langkah berikutnya tinggal 64 dibagi 2. Kita hitung di sini ya. 64 dibagi 2. Satu angka dulu, angka 6 dibagi 2 cukup ya. Maka kita gunakan satu angka. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita kurangkan, 6 dikurangi 6, 0 ya. Kita turunkan angka 4. Karena 0 ini sudah tidak bisa dibagi. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kurangkan 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Hasilnya adalah 32. Kita salin di sini 32. Jadi hasilnya 16 dikali 4 dibagi 2 adalah 32. Kita salin ya nak ke sana. Jangan lupa untuk menyalin jawabannya. 32. Soal yang kedua, 72 dibagi 8 dikali 3. Di sini ada operasi hitung pembagian dan perkalian. Hanya pembagian dan perkalian ya. Maka kita kerjakan tadi ya secara urut dari operasi hitung yang pertama atau yang paling kiri. 72 dibagi 8 terlebih dahulu. Ini pembagian bilangan dasar ya nak ya. Harus hafal ini. 72 dibagi 8 hasilnya 9. Ini tidak usah pakai porogapet ya nak. 9 baru operasi hitung yang berikutnya kita tulis di sampingnya. Dikali 3 ya. Sama seperti tadi menuliskan operasi hitung berikutnya itu lurus ya dengan yang di atasnya. Sekarang tinggal 9 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Kita salin hasilnya 27. Soal nomor 3. 48 dibagi 6 dikali 5 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita lihat operasi hitungnya ada pembagian, perkalian, dan pembagian. Ini operasi hitungnya ada 3 ya, tapi hanya pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri.
Jangan lupa kita kerjakan secara bertahap atau step by step. Kita kerjakan dulu tahap yang pertama adalah operasi hitung yang sebelah kiri. 48 dibagi 6. Ini hasilnya 8. Ini harus dihafal ya nak ya. Operasi hitung berikutnya kita tulis sesuai dengan soal. Dan lurus ya. Dikali 5 dibagi 4. Nah, sekarang tahap yang kedua adalah 8 dikali 5 ya. Jadi kita kerjakannya step by step ya nak. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Operasi hitung yang ini tetap kita tuliskan dibagi 4 ya. Terakhir sekarang adalah 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Kita salin jawabannya di sini 10. Bagaimana jika ada operasi hitung perkalian, pembagian, dan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung? Maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Setelah itu baru kita kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Contoh soal. Soal nomor 4, kurung buka, 9 ditambah 6 kurung tutup, dibagi 3 dikali 7 sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini ada operasi yang di dalam tanda kurung. Operasi hitung dalam tanda kurung, kemudian pembagian dan perkalian. Jika ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung, baik ada di depan, di tengah, di belakang, itu tetap kita dulukan. Baik itu operasi hitungnya perkalian, penjumlahan, atau apapun, maka yang di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Baik, berarti tahap yang pertama kita kerjakan operasi hitung yang di dalam tanda kurung. 9 ditambah 6, hasilnya adalah 15. Nah, operasi hitung yang berikutnya kita tuliskan sesuai soal. Dibagi 3 dikali 7. Nah, sekarang tahap yang kedua. 15 dibagi 3 dikali 7. Kita kerjakan tahap yang kedua dulu. Ini adalah 15 dibagi 3. Ini harus hafal ya. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kemudian hasilnya ini kita kalikan 7. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Nah, kita salin di sini hasilnya 35. Soal nomor 5, 18 dibagi 3 dikali kurung buka, 24 dibagi 6 kurung tutup sama dengan titik-titik. Kita perhatikan ada operasi hitung pembagian, perkalian, dan ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Jika ada operasi hitung yang dalam tanda kurung, maka kita kerjakan dulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, baru operasi yang lainnya. Nah, di sini berarti kita tuliskan terlebih dahulu soalnya sesuai dengan soal ya yang lurus. 18 dibagi 3 dikali. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Nah, baru tahap yang kedua. Sekarang 18 dibagi 3 dikali 4 kita kerjakan dari sebelah kiri. Pembagian dulu. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6 dikali 4. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24 ya. Kita tuliskan di sini, kita salin 24. Nah, demikian tadi penjelasan materi tentang operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Agar lebih menguasai materi tersebut, silahkan kalian kerjakan soal latihan dan jangan lupa kirimkan jawaban kalian ke dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.